Hai Sobat Sisi Siska Official, ketemu lagi. Hari ini spesial karena tempatnya di salah satu tempat sakral di Kabupaten Cirebon. Kita ada di Pendopo bersama tim dari Dinas Pendidikan. Ada Pak Kadis. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sekdes juga, ada Pak Kabid SMP, Kabid PAUD yang baru, Ibu Kabid PNF, dan Pak Kabid SD Pak Heri. Nah, karena kita semua ini berbicara ya tentang pendidikan, saya mau tanya langsung aja Pak Kadis ya. Ini pada pakai baju koko habis taraweh. Habis taraweh kebetulan. Taraweh bareng bersama Pak Bupati. Taraweh bareng dengan Pak Bupati. Nanti saya menunggu undangan buka bersama dengan Mbak Siska. Mantap. Dijadwalkan terus sampai sahur Pak. Sampai sahur ya. Sampai Jadi, sahur. Podcastnya iya, dari mulai buka sampai sahur. Iya. Podcastnya buka puasa, taraweh, tahajud, tidur dulu merem sebentar, tahajud. Terus sahur bersama. Besoknya rapat Pak. Sholat subuh dulu. Sholat subuh dulu, besoknya rapat. Ayo Pak Kadis. Ini kan emang agenda rutin dari Pak Bupati ya. Ya. Soalnya ini Pak Kadis, Pak Asda juga sekaligus pasti tahu lah kegiatan-kegiatan Pak Bupati. Tapi kita tidak berbicara mengenai keasdaannya, tentang kekadisannya aja pendidikan. Tadi siang kan sudah rapat Pak Kadis tentang pendidikan di Kabupaten Cirebon. RLS kita ya, Bu Kabid, masih ya sedikit tetap bergerak, tidak berhenti gitu ya, walaupun pelan-pelan tapi pasti. Nah Pak Kadis kan baru berapa bulan nih menjabat sebagai Kadis. Ada nggak target utama yang akan dicapai, goalnya seperti apa? Ya kita mau tidak mau itu target kita adalah apa yang dicita-citakan oleh Pak Bupati dan Pak Bupati ya di RPJMD Kabupaten Cirebon. Itu adalah goal kita. Salah satunya tentunya adalah RLS itu rata-rata masuk sekolah. Nah, memang Dinas Pendidikan pada tahun ini kita sudah mulai bangkit dari semua bidang, ada dari bidang PNF, dari bidang PAUD, bidang SD maupun dari bidang SMP. Kita sudah mulai bergeliat kembali setelah kemarin diterpa oleh pandemi. Ya mudah-mudahan sekarang sudah mulai bangkit lagi, dan memang ada beberapa mau tidak mau itu adalah sebuah hambatan untuk kita dalam menempuh mutu pendidikan. Tapi dengan berakhirnya pandemi ini, mudah-mudahan segera berakhir. Amin. Sehingga Kabupaten Cirebon sekarang sudah level 1, alhamdulillah. Berarti kelonggaran untuk melaksanakan pendidikan secara tatap muka di sekolah mungkin akan lebih leluasa dibandingkan dengan level-level yang lain. Udah 100% Pak Kadis? Alhamdulillah kita sudah mintakan untuk 100% untuk melaksanakan tatap muka di semua tingkatan. Ya, sudah 100%. Jadi karena level kita level 1. Level 1, ya. Level 1. Hari ini juga baru dapat pengumuman dari kota sudah 100%. Ya. Hari ini untuk besok. Untuk besok Sudah 100%. Kabupaten sudah seminggu yang lalu sudah kita antusikan untuk bisa 100%. Iyalah, kasihan anak-anaknya. Kasihan orang tuanya juga. Iya betul. Saya yang punya anak kecil Pak. Iya. Kalau Bu Kabir udah 17 tahun anaknya, sudah tidak perlu diajarin tulis. Tapi kalau masih kecil-kecil kayak PAUD, ya Pak, luar biasa ininya, puyengnya. Nah, ke Pak Sekdes ya, Pak Kadis ya. Pak Sekdes, sudah berapa lama di pendidikan? Alhamdulillah per 1 Januari 2022 baru masuk lagi ke Dinas Pendidikan. Stok lama Stok lama ini sebenarnya. Stok lama semua ini. Iya. Lama hijrah dulu ke Inspektorat setahun 2 bulan, baru per 1 Januari 2022 balik lagi ke distrik. Tadinya di Kabid apa sebelum di Inspektorat tuh? Kabid PNF. PNF ya? Iya, PNF. Dari Kabid PNF ke Inspektorat sekarang ke Sekdis. Nah, kira-kira ada loncatan apa atau ada keunikan apalah yang beda dari Kabid PNF ke Sekdis? Kita bicara pendidikan ya, Inspektorat mas saya nggak tahu, biarin aja. Ya. Di pendidikan aja. Ya. Ada keunikan atau perbedaan yang kelihatan banget ketika jadi Kabid sekarang jadi Sekdis? Ya. Kalau keunikannya sih sekarang di Sekdis banyak kegiatan terkait dengan administrasinya, karena kita membawahi 3 subag keuangan, subag program, sama subag umum.
Jadi banyaknya ke administrasi. Kalau di pendidikan non formalnya kita banyaknya tentang pendidikannya kaitan dengan program paket B, paket C dan KF. Jadi KM? iya, KF. kesan fungsional. Kesan fungsional. Itu. Di kantor. Di kantor aja, santai. Cocok lah, santai. Biar fresh gitu. Kalau di luar itu Pak, kalau hitam biasa Pak. Kayak Hitam gula Jawa. Kayak saya aja. Sekarang ke siapa ya, Pak Seklis, Pak Kabid Amin. Nah ini stok lama pakai banget nggak? Ya. Pakai banget. Kabid SMP. Berapa tahun Pak di Kabid SMP? Beberapa hari lagi 2 tahun per Beberapa 14 hari. April. Tapi saya udah ngeliat lama banget ya. Di SD dulu. Oh SD dulu ya, SD, SD dulu. dulu. SD berapa tahun Pak? SD 2 tahun. 2 tahun. Oh, jadi Ini keluar di distiknya hanya sebentar. Hitungannya di Dinsos berapa bulan? Di Dinsos 3 bulan. 3 bulan, hanya keluar di distiknya 3 bulan. 3 bulan Keluar distik, sebentar. lingkup distiknya. Terus. Ya refreshing dulu lah ya. Ngurusin bansos Oh dulu iya, dah. refreshing waktu itu ada kebanjiran di Ciledug gitu. Jadi ngojai kalau bahasa memang ngojai itu. dulu. Di Ciledug, Gunung Jati itu tuh. Iya. Terus sekarang balik ke Disdik Kabid SMP udah 2 tahun. Hampir 2 tahun di Kabid SMP. Kira-kira perkembangan dari tahun ke tahun kondisi SMP negeri kita tuh seperti apa Pak Kabid? Ya kalau yang terakhir ini sih kebetulan pas saya pindah ke itu kan pandemi. Nah sehingga pembelajaran off segala macam juga itu off. Nah oleh karena itu ya hanya dengan daring dan daring itu. Nah oleh karena itu sudah mulai setengah semester ini pembelajaran tatap muka, otomatis ya kami sedang mengejar ketertinggalan itu. Yang pertama berarti di akademik ini, di akademik juga di kedisiplinan, terutama untuk pembelajaran juga mulai kita kejar. Apalagi sekarang sudah minggu depan itu memasuki ujian sekolah. Iya benar. Oleh karena itu ya anak-anak kita juga ya pokoknya harus lebih bagus lah akademiknya. Gurunya juga mengejar gimana caranya Itu. anak bisa ikut ujian dan Iya. lulus semua. Nah, Pengennya itu. kan gitu kalau guru ya. Iya. Nah, Dan terus orang tua yang pasti. bidang non akademiknya juga kelihatannya sekarang sudah mulai dilaksanakan lagi Apa ekstrakurikuler? yang lomba-lomba gitu, baik OSN, O2SN, FLSN itu kelihatannya yang di tingkat provinsi juga sudah mulai. Yang kegiatan itu kan berjenjang sampai ke tingkat nasional tuh, sehingga kami juga harus mempersiapkan. Nah, Udah oleh karena mulai itu, persiapannya berarti Pak? Iya gitu. Nah jadi ya kami khususnya di bidang SMP ya di samping berbenah di akademik maupun akademik dan tidak kalah ketinggalan yaitu kami juga sekarang sedang berbenah yang di MGMP. Apa MGMP? MGMP dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Iya. Kalau SMP soalnya ada mata pelajaran beda sama SD ya. Ya. Kelas. Kalau di SD sih PKG ya, gitu. KKG ya. Nah kalau di SMP sih MGMP. Memang sebelumnya juga berjalan sih, cuman kurang efektif. Nah sekarang untuk MGMP ini kami bagi menjadi 3 wilayah, wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur. Maksudnya untuk zonasi wilayah sehingga tidak terlalu jauh, terutama yang guru-guru perempuan yang naik motor gitu tuh. Iya, Itu kasihan. yang 1 semester 4 pertemuan. Terus ada lagi nanti MGMP yang 1 semester 1 kali itu seluruh guru itu ketemu dengan pengurusnya itu seluruh guru, jadi wilayah barat semuanya guru PPKN ada 80 nanti akan ketemu dengan pengurus wilayah tengah, wilayah timur gitu. Itu lulus negeri ya? Negeri swasta. Oh negeri swasta. Negeri Kamu swasta. juga kan? Tuh ada Itu. staf saya. Dia Nah. guru SMP Pak. Oh, beres. Ya, tapi yang MGMP udah mulai.
Itu Tuh, ya udah. itu. Terus ada lagi yang terakhir yaitu MGMP yang disupport dari Korpri itu yang udah diawali oleh Pak Nano. Nah ya itu untuk pengurusnya ada 2 kali dalam 1 semester. Ya, oke. Jadi MGMP sih mulai itu lagi ya. Ya, dan yang lebih penting itu bahwa MGMP itu nanti ini adalah kegiatan PKB, yaitu kegiatan keprofesionalan berkelanjutan untuk Dipanjangin, kenaikan Pak. pangkat. PKB-nya dipanjangin apa? Jangan. Ke pengembangan PKBM. keprofesional enggak PKB itu Pengembangan keprofesional berkelanjutan. berkelanjutan. Dan ini Perkembangan adalah profesional berkelanjutan. untuk harus dipanjangin, Pak. kegiatan. Bahaya. Ya, ya. Jadi ini adalah salah syarat Tangga. untuk kenaikan pangkat dan kegiatan profesi itu di sini. Oke. Pengodogan, pengemblegan gurunya di sini. Nantinya efeknya kualitas gurunya lebih. Kualitas guru. Iya. Jadi kualitas guru Arahnya ke sana. ya nanti kualitas murid gitu. Iya, Karena pasti. ya tadi di sinkronisasi di bidang akademik tadi. Iya, iya, iya. Oke, berarti Gitu, kira-kira. lagi kira-kira guru tambah berkualitas. Guru yang ada sudah berkualitas. Iya. Ditambah kualitasnya biar muridnya tidak kalah saing lah dengan Ya, yang lainnya. gitu. Karena Kita ya punya murid era hebat. digitalisasi jangan kalah oleh anak-anak Iyalah. kenapa lebih pinter. Anak saya yang umur berapa tahun udah bisa nge-game, Pak. Sekarang ke Kabit PAUD yang mukanya baru saya lihat nih, saya Pak. yang pakai tuh. Tapi stok lama. Stok lama. Oh, stok lama. Pak. Masih bijangan. Pak siapa, Pak? Pak Ade Kandar. Pak Ade Kandar. Iya. Dipanggilnya Pak Ade. Pak Ade Sampai bukan Pak tua Kandar. Ade terus. Oh iya, makanya muda aja. Tapi kalau bujangan bener bujangan, Pak. Enggak. Oh. Pak Ade, bidang PAUD. Betul. Bidang PAUD kan sedikit ya. Kalau TK-nya mah TK negeri. TK negeri itu berapa? ada 16. 16. Iya. PAUD negeri ada. Nggak ada Nggak PAUD negeri kan Nggak TK. ada kan ya, Ada TK formal aja. dan non formal. Ya, non formal dan non formal. Iya. Kalau PAUD swasta dibina, Sama dibina Sama. juga, iya. levelnya sama. Sama levelnya juga. Anggarannya saja mungkin. Anggaran yang belum dipikirkan ya. oleh ya pemerintah daerah gitu ya, khususnya yang non formalnya. Yang non formalnya. Ya, yang non formalnya. Kalau formal sih alhamdulillah ada gitu. Kayak kebanyakan kan memang yang non formalnya nih. Iya. Mereka cari kemana-mana. Kemarin Betul. kami Itu kewajiban Ketua Komisi 4 Iya. membantu kami. Iya. kemarin dari CSR Pak alhamdulillah dapat. Iya. Saya membantu salah satu PAUD. Iya. PAUD Cempaka Arum. Iya. Disebutin. Saya juga Alhamdulillah dapat CSR. mantan kasih PAUD. Belum. Iya, iya, iya. benar. Saya awalnya itu beranjak dari kasih PAUD juga. Dulunya. Ah. Kemudian jadi kasih kesetaraan, kemudian promosi di Kesbangpo menjadi Kabid Idwas Kesba. Ya. Ideologi wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama. Itu kita lagi melaksanakan sekarang wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sama Budaya, sosial budaya dan agama. apa? Iya, sekarang kita lagi melaksanakan itu Pak. Iya, karena Kalau di pada saat di Kesbangpo juga Tadi Pak Buaran Pak saya Pak. itu pernah ada sosialisasi tentang 4 pilar wawasan kebangsaan Iya. untuk kepala desa. Kebetulan saya juga pernah jadi narasumber di Asjab kalau nggak salah. Siap, itu pas lagi di Kesbangpol. Iya, lagi di Nah, Kesbangpol. sekarang di PAUD. Kegiatan yang udah dilaksanakan baru berapa bulan Pak di PAUD? Sama dengan Pak Sekdis per Januari 1 ya? Januari. Berarti mau 4 bulan ya. Nah, membina TK negeri yang cuma 16, gampang-gampang susah atau gampangnya aja? Ya memang gampang sih ya, karena itu sudah ada ranahnya ke pemerintah daerah. Untuk anggaran pun bisa. Bisa. Karena memang untuk RKB-nya, rehabnya juga bisa dialokasikan. Tetapi kalau untuk non formalnya, ini yang kita perlu pikirkan. Karena pada saat jadi kasih PAUD dulu, saya tuh honor non formal itu ada. Dulu Kemudian ada? Sekarang zaman nggak ada? saya, sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada. Yang Ini perlu PR lagi ya. PR dari lagi ya. DPR juga dipikirkan. Jadi saya yang ada PR. Iya, karena Dicatat Mbak. Ya, di depan nanti. Catat Stop, catat. ya, karena sama-sama di non formal juga anak-anak didik kan. Iya, anak kita ya. Iya, anak kita juga. Itu yang memang betul harus ditumbuhkan karakter kebangsaannya juga. Kemudian oleh-oleh di Kesbangpo juga memang nyambung. Karena sekarang ada program dari kementerian juga tentang kebinekaan.
Dan saya sudah sosialisasikan terhadap guru-guru yang ada di Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah. Kebinekaan berarti Wawasan kebangsaan dari 4 pilar wawasan kebangsaan. Itu ya. Ada Pancasila, Undang-Undang, NKRI dan sekarang sih wajib Pak sampai tingkat universitas karena saya memang ngajar PPKN di kampus. Balik lagi. Bahkan sudah pada lupa, saya juga guru-guru TK juga pada saat saya sosialisasi kepada mereka itu 4 pilar wawasan kebangsaan itu apa? Nggak ngerti, Bu. Padahal di situ ada Pancasila, ada Undang-Undang, ada NKRI, dan ada Bhinneka Tunggal Ika. Semua itu kan bisa diartikan semua. Pancasila itu sebagai apa, Undang-Undang itu sebagai apa, NKRI itu sebagai apa, dan Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai apa. Jadi mengingatkan kembali guru-guru TK. Betul, ya. Kenapa sih TK negeri cuma ada 16 Pak Kadis? Mungkin karena kalau negeri itu kan terkait dengan tanah, ya tanahnya harus tanah pemerintah gitu. Jadi untuk pembuatan sebuah TK negeri mungkin lebih mudah membangun TK swasta itu daripada membangun TK negeri. Kalau TK negeri mungkin bangunannya harus kita bikinkan, tanahnya harus memiliki tanah Pemda gitu. Kalau swasta kan yang penting ada tanah di situ, mereka bangun sendiri dengan itu sendiri. Tinggal kita pembinaan sebenarnya lebih hemat ya. Lebih hemat gitu. Dan peran serta masyarakat kalau mereka sudah bangun sendiri, mungkin lebih tidak lagi bergantung banyak kepada pemerintah. Iya, berarti Kabid PAUD tinggal pembinaan dan memperjuangkan honor. Betul, betul gitu. Bukan Kabid PAUD saja, ketua komisi 4 harus ikut bertanggung jawab. Dikonsepkan Pak, dikonsepkan. Insya Allah, dan saya juga sudah ngobrol dengan Bapeda, mudah-mudahan. Cuman 2023 malah melekpek lagi anggarannya. Karena ada 200 sekian yang itu harus dipikirkan lah ya. betul. Paham. Karena kita juga melepek Pak. Oke, Pak Kabid PAUD sekarang karena habis dari PAUD pasti naiknya ke SD. Betul. Maklum, modalnya sedikit Pak, jadi gantian mic-nya. Nah, Pak Kabid SD. Pak Kabid tadinya kepala sekolah. Kepala sekolah. SMP. Berapa tahun? SMP dari SMP 2 Sumber. Berarti seangkatan semua. Pak Sekdis, Pak Kabid PAUD, Pak Kabid SD sama. Saya enggak. Masih PLT. Udah angkatan, tapi rasa lama sama. Pak Kabid SD. Tadi kan berarti dari pendidikan tuh memang sudah melekat ya, apalagi sebagai pengurus PGRI juga bukan? Siap. Jadi dari awal memang konsen di pendidikan. Nah sekarang punya konsep apa Pak di SD yang ada 800 berapa? 70 negeri 50 tersebar di 424 desa kelurahan. Kalau dibagi berarti sekitar satu desa. Kalau dibagi rata ya kita 2 sampai 3 lah, 2 sampai 3 sekolahan di satu desa. Ada inovasi apa atau ada pandangan ke depannya seperti apa untuk SD di Kabupaten Cirebon yang banyak banget jumlahnya? Ya. Terima kasih Bu Siska, bahwa di SD memang jumlah sekolahnya banyak. Otomatis jumlah kepala sekolahnya juga sesuai dengan jumlah SD. Jumlah gurunya lebih bisa banyak. 6 kali lagi. Ini dari segi SDM-nya tentunya kita cukup lumayan banyak, sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius lagi. Kemudian dari segi sarana, dari sekian banyak SD juga itu hampir setengahnya lebih itu mengalami kerusakan. Yang menjadi kendala kita ketika kita diberikan alokasi dana yang kurang mencukupi. Nah, disinilah baru kita berpikir bagaimana inovasi baru dengan menjalin lebih dekat lagi ke provinsi maupun ke tingkat nasional. Tetapi pemikiran kami juga kita harus berjuang lagi bagaimana kita meraih CSR atau membuat DUDI untuk berpartisipasi terhadap pembangunan sarana prasarana di kita. Nah, ini yang kita inikan. Kemudian dari segi gurunya, kita mendorong guru-guru kita untuk mengikuti guru penggerak.
Guru penggerak. Di kita sudah ada sekitar 168 guru penggerak. Ya. Kalau guru penggerak tuh SD SMP apa SD aja? TK juga ada. TK juga SD, ada. SMP gitu. 168 untuk semua. Iya, baru gitu ya. Nah, kita sekarang mulai lagi mengacu kepada sekolah penggerak. Sekolah penggerak udah ada belum? Sekolah penggerak kita sudah ada yang sudah lulus di tahap 1. Kita berharap nanti ketika di tahap kedua banyak sekali yang bisa lolos. Sekolah Kenapa? mana, Pak? SD, SMP maupun TK ada nggak? Yang lulus? TK ada ya? Nggak apa-apa disebutin aja buat Ya memang salah satunya bisa dari SMP 1 Lemah Abang ya salah satunya. 1 Lemah Abang. Kemudian SD-nya SD 1 Sumber, Ya. kemudian SD 1 Tekmudal ya. Tekmudal. Dan masih iya. SD 2-nya nggak dapat nih SD1. Tekmudal. SD 2? Nah, karena yang daftar itu kepala sekolahnya. Oh, rata-rata. Di antaranya adalah kepala sekolahnya Masih muda. usianya tidak boleh lebih dari 55 tahun. Kalau sudah 50 lebih dari 55 tahun lewat. Oh, kenapa sih kan kalau umurnya aja yang tua. Semangatnya ada udah. Nah, imbas dari nanti sekolah penggerak ini, bisnisnya bahwa nanti sekolah akan diberikan reward dana dari pemerintah pusat. Sehingga nanti selama 4 tahun kepala sekolah itu tidak boleh dimutasikan khusus untuk membangun sekolah itu selama 4 tahun. Disupport dananya dari pemerintah. Itu baru tahun berapa dari Kemendikbud? Kita sebetulnya dari tahun berapa Pak Haji Amin? Sudah lama ya? Sudah lama ya? Baru 2 tahunan ya, kita baru sekarang mengenjot lagi agar bisa meraih ke sana gitu. Iya. Adapun sudah mulai sekarang dengan level 1, maka anak-anak kita sudah mulai belajar, kemudian dari KKG, kelompok kerja guru, olahraga maupun PAI dan sebagainya, kita sudah membuat anak-anak untuk ada lomba ya, sehingga diharapkan nanti ke depan ada prestasi-prestasi yang lebih bagus lagi. Bahkan saya temukan itu di SD, berarti saya menemukan nih ada 2 siswa yang penulis buku. Udah Ya. bisa? Iya. Buku apa? Ya, yang pertama waktu saya di SMP, ya, ada murid saya yang bisa membuat cerita dalam bahasa Inggris. Itu siswa kita, itu ya. Nah, sekarang ketika saya di SD, saya temukan lagi ada siswa SD yang bisa menulis buku bahasa Sunda. Nah, kreativitas dari literasi inilah yang kita ingin bangun, sehingga nanti anak-anak maupun guru bisa berkarya lebih ini lagi. Kalau yang ada prestasi gitu, ada penghargaan apa dari Disdik atau ada perhatian apa, Pak Kadis? Ya mungkin kita anukan ya, karena mereka akan dimudahkan untuk melanjutkan sekolah. Dan prestasi dari prestasi. Jalur prestasi itu ada untuk anak-anak yang demikian, kita permudah melalui melanjutkan sekolahnya. Iya. Dan yang terakhir, Bu Siska, kita mencoba untuk efektivitas sekolah-sekolah yang ada. Kita dengan jumlah yang banyak, dengan komposisi yang tidak begitu ini, maka kita akan buat merger sekolah. Merger sekolah ini tujuannya satu efisiensi ya dari kepala sekolahnya dan lain sebagainya, kemudian juga mengurangi adanya gesekan di antara sekolah-sekolah yang terdekat. Betul, yang satu 300 lebih, yang satunya cuma berapa? 50, 7 tadi ada. 70. Tadi ada yang katanya Bu Nana berapa? 4 ya? Apa ada? Ada, itu ada di. Itu langsung kelas 2. Iya. Itu yang di kelas 2 tuh, Pak. Iya. Nah, ini sebetulnya ketika zamannya Pak Kadis dulu ya, ketika menjabat, kemudian kita lanjutkan lagi ya dengan harapan mudah-mudahan di akhir tahun ini ada 100-an lagi sekolah yang perlu kita merger, sehingga nanti dari 900 itu bisa berkurang sekitar 800-an. 800 sampai 700-an. Sehingga saya harapan kita bahwa efektivitas itu bisa terinikan. Tidak adanya kompetisi yang saingan yang kurang sehat gitu ya. Kemudian berkembangnya pembelajaran maupun bisa juga dana alokasi itu untuk pemeliharaan gitu. Diharapkan nanti kita bisa tumbuh kembang SD ini lebih ini lagi dan persaingan lebih kompetitif lagi. Iya, soalnya kalau muridnya cuma 70, cuma berapa? Rugi ya? Oh, sudah nggak bisa operasional. Kalau sudah di bawah 100, udah hitung-hitungannya udah sudah dari manapun juga nggak bisa berjalan kalau sekolah gitu. Bayar listrik aja nggak mampu. Iya. Honornya aja honor nggak mampu. Kalau SD itu kali 900 ribu ya, 900 ribu kali misalnya 100 saja, berarti kan hanya 90 juta. Setahun itu tuh. Tahun 90 juta. Dibagi 12.
12 8 juta lah, 7 juta 8 sampai juta. 8 juta. Honornya ada 5. Iya, adanya 5. Habis. Iya. Ya udahlah, nangis sudah. Mendingan nggak jadi kepala sekolah katanya kalau kayak gitu. Menjadi guru biasa. Nah, Pak Kabid, Sri Kandi yang satu ini, semuanya laki-laki semua. Kabid yang paling cantik di dinas. Iya, nggak ada saingan. Nggak ada saingan. Bu Kabid juga rasa lama sama ya? Iya, lama. Lama. Iya. Lama di formal tapi di non formal baru. Tadinya di bidang dari sejak Prasek Diksar, kemudian bidang Diksar, bidang Dikmen pernah, bidang SMP pernah, dan sekarang berkesempatan di bidang non formal PNF. Banyak banget KP lengkap. Dari semuanya, Ya. paling enak di bidang mana? Ya nggak apa-apa ya, saya ngomong nggak apa-apa ya. Semuanya enak ya, Bu, dengan keunikannya masing-masing. Jadi kalau dulu di pendidikan formal lebih lebih homogen ya peserta didik dan sebagainya. Kalau di pendidikan non formal itu lebih heterogen dengan variasi dan nuansa yang berbeda dan karakteristik yang berbeda. Umur berapa tahun ke atas peserta didik? Kalau di non formal itu, kalau saya bilang bahwa long life education, pembelajaran sepanjang hayat itu ya di non formal. Jadi sejak buayan sampai liang lahat itu ada, Bu, di situ. Jadi PAUD juga PAUD non formal ada. Kemudian kesetaraan paket A, B, C itu usia sekolah maupun usia di luar sekolah. Kemudian selain itu juga ada kursus-kursus ketika di luar usia sekolah juga, kalau memang tidak kurang ada motivasi di kesetaraan, bisa juga masuk ke kursus-kursus gitu. Dari PKBM di kabupaten ada berapa? Ada 75. 75. Ya. Yang paling bagus daerah mana? Yang paling kompleks itu ada semuanya lah, ada item-itemnya. Paling komplit di PKBM. Daerah mana? Wilayah tengah ada di Weru, kemudian wilayah timur ada di Pasaleman, kemudian di Greget ada, hampir merata di setiap titik ada. Ada yang di komplit, wilayah. Iya. Jadi ya, isinya kan bukan cuma sekedar paket saja, tapi tadi ada kursus. Iya, bahkan ada yang beberapa yang sudah kerjasama dengan dunia industri, seperti PKBM di Greget itu berlian sudah kerjasama dengan Honda, sehingga peserta didiknya dibekali dengan keterampilan TKR. Iya, dan sekarang juga kita sedang menjalin kerjasama dengan support dari Pak Kadis dengan Disnaker Trans, itu kerjasama dengan BLK dan BKK. Iyalah, benar, waktu di Pasaleman itu ternyata boarding school ya. Iya, itu ada satu-satunya PKBM yang ada di Kabupaten Cirebon yang melaksanakan boarding school di luar pesantren ya, Bu ya. Di luar pesantren itu di Pasaleman. Dengan program keterampilannya pun di atas 20 macam keterampilan ya. Emang luas ya itu tuh, berapa hektar gitu ya? Iya, di atas 2 hektar. Udah. Tapi jalannya itu lumayan. Udah bagus lah, harus bagus lah. Tapi memang di sana belum ada banyak warga yang masuk ya. Iya, belum, karena itu pindahan dari Bogor ya. Iya. Tapi itu perlu ditiru itu, Pak Kadis. PKBM yang kayak gitu, dengan 20 kegiatan, terus dia modalnya memang sendiri, kan sangat membantu kita gitu ya. Iya. Dan keunikan lainnya di non formal itu, Bu Siska, kalau di formal itu ya guru atau panitia peserta didik, penerimaan peserta didik tinggal duduk di sekolah, menerima pendaftaran, itu peserta didik datang sendiri siswa. Kalau di non formal itu bagaimana kita bisa mencari peserta didik gitu. Yang belum menuntaskan wajib belajar tetapi belum menyadari bahwa itu adalah hak dia untuk mendapatkan pendidikan gitu. Jadi bagaimana bisa memotivasi penduduk yang belum punya kesadaran bahwa pendidikan itu penting. Ini juga merupakan kalau kami bilang sih ya bentuk
pengabdian ya dari tutor dan satuan pendidikan non formal PKBM, dan kami juga sangat mengapresiasi itu tutor maupun kepala PKBM, bagaimana mereka bisa dengan berbagai keterbatasan yang itu sedikit-sedikit langsung makan di sana. Iya, dan dengan pendekatan kemasyarakatan ya, dengan merangkul dari pihak desa, kecamatan, dan unsur-unsur lain yang ada di masyarakat, termasuk saat ini juga kita kerjasama dengan dinas sosial untuk penanganan anak-anak jalanan. Iya, itu banyak. Kemudian, iya, benar. Anak-anak terlantar. Karena itu kadang di lampu merah. Ya, itu kan ada deket-deket kita loh di situ ada. Nah, itu kan perlu juga ya sama Dinsos. Nanti saya sekali-kali undang Pak Dinsos. Kemarin mau ada rencana audiensi antara dinas pendidikan dengan dinas sosial dan berkolaborasi menangani hal-hal itu. Iya, benar. Harus kayak gitu, Pak. Makanya harus didukung dinas pendidikannya. Dukung tim squad dari dinas pendidikan. Oke, Bu Kabid, terima kasih. Pak Kadis, Pak Sekdis, Kabid. Mudah-mudahan tim atau squad apa ya bahasanya lagi solid semua tim dinas pendidikan. Kalau solid semua ke bawahnya enak, Pak. Kitanya juga enak, periksanya, pengawasannya enak kalau udah solid. Oke, terima kasih Sobat Sisi Siska. Kita akan lanjut lagi dengan tokoh-tokoh yang luar biasa hebat. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.